Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mati tadabi hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masyiral muslimin jamaah masjid yang dimuliakan Allah. Mengawali khotbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan menjalankan seluruh ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita maupun meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa wa may yattaqillahi killaha yaj'al lahu min amrihi yura." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia. Ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta angan-angan sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersiakan, maka kecil kemungkinan ia akan kembali dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanya penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sejak jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau SAW bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mudahmu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh positif maupun negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan guru di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, kepada seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Al-Quran, kitab suci kita bahkan telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seorang pemuda. Di antaranya terdapat di dalam kisah wasiat Luqman untuk anaknya, di mana wasiat tersebut terfokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah di dalam kehidupan, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan wasiat tersebut. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya.
Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Di surat yang lain Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangannya melawan kaumnya, bagaimana caranya membantah syubhat kebatilan mereka dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal ketika mereka menyembah benda-benda lain. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita belajar bahwa seseorang pemuda yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan yang sejalan dengan zamannya, agar hujah yang ia sampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena semua itu, maka tugas orang tua, mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda untuk mau duduk bersama mereka, lapang dada di dalam menerima pendapat mereka yang lebih muda, dan mendengar keluh kesah mereka, mengajarkan mereka untuk antara nalar dan dalil, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang pemuda kepadanya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Sebuah pernyataan yang tentu saja membuat mereka yang mendengarnya tercengang dan terkaget-kaget sehingga para sahabat mendatangi pemuda tersebut dan menemuinya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Rasulullah menyikapinya. Sungguh sikap Rasulullah dan tanggapan beliau menunjukkan dan mengajarkan tingginya akhlak beliau, serta bagaimana besarnya perhatian beliau terhadap pemuda. Nabi Muhammad SAW berkata, "Mendekatlah." Pemuda itu pun mendekat lalu duduk. Nabi SAW bertanya, "Relakah engkau jika ibu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul," sahut pemuda itu. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai." Lanjut Rasulullah SAW, "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul," pemuda itu kembali menjawab. "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai." "Relakah engkau jika saudari kandung dizinai?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesilapannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad nomor 22, 202, 11. Rasulullah tidak memarahi pemuda tersebut, tidak pula menghardiknya, akan tetapi beliau menjelaskan jawaban pertanyaan pemuda tersebut dengan cara diskusi dan menggunakan sesuatu yang dapat dinalar oleh akal. Sungguh, Nabi telah mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi dan menyikapi kegelisahan para pemuda, yaitu dengan penuh kesabaran dan sikap yang cerdas. Karena jika bukan kita yang duduk berdiskusi dengan para pemuda dan mendengarkan kegalauan mereka, bisa dipastikan orang-orang yang sesatlah yang akan mendekati dan mempengaruhi mereka. Tentu kita tidak mau hal tersebut menimpa para pemuda kaum muslimin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan jasmani seorang pemuda, sehingga menganjurkan mereka untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan menikah karena kebanyakan maksiat muncul dan timbul karena sebab syahwat. Nabi SAW pun bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih memudahkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengapal nafsunya." Hadis riwayat nomor 556 dan Muslim nomor 1400. Nabi SAW juga tidak menjadikan kekafirannya sebagai penghalang dari dilangsungkannya sebuah pernikahan, akan tetapi menjadi patokan adalah kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 32. Beliau sebagai suri tauladan kita telah mencatatkan hal ini.
Nabi SAW menikahkan putri-putri beliau dengan orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan beliau menentukan mahar yang mudah dan ringan atas anak-anak perempuannya. Hal ini juga yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya gempuran fitnah di akhir zaman ini, menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah syubhat dan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi pemuda muslim sehingga mereka bisa menjadi harapan dan lentera bagi yang lain di masa depan nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin khutbah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah li hamdan kasiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu illa sairil basyar Allahumma fasahli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nu'uril anwari wa alahi wa ashabihi mashabihil burara amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwaha faqad fazal muttaqun qaula lahu ta'ala fil qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haliya minhum wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.